Pemirsa, satu hari jelang perayaan Imlek 2576 Kongzili di Vihara Dharma Bakti Petak 9 di kawasan Jakarta Barat mulai dipadati umat untuk melakukan sembahyang. Vihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta Barat mulai ramai didatangi umat yang akan melakukan sembahyang dengan melakukan beberapa tradisi sembahyang. Suasana di vihara juga terlihat semarak dengan ornamen serba merah yang menghiasi hampir setiap sudut. Deretan lampion merah bergelantungan melambangkan harapan, keberuntungan dan juga kebahagiaan. Sementara lilin-lilin besar menyala sebagai simbol penerangan dalam kehidupan. Persembahan berupa buah-buahan dan bunga juga tampak memenuhi altar utama vihara. Untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan umat, pihak kepolisian telah menempatkan ribuan sejumlah tempat, yakni di sejumlah vihara yang berada di Jakarta. Ya, kita tahun ini kan menyambut tahun baru. Memang tahun ini sudah cukup ramai dengan senang ya. Untuk tahun baru, untuk kita baca doa untuk kesehatan satu ke dunia dengan aman, dengan makmur ya, supaya kita sembahyang juga untuk keluarga, semua keluarga sudah sehat-sehat dengan keadaan baik-baik aja. Kami menyiapkan personil untuk pengamanan di tanggal 28 Januari dan 29 Januari ya, terkait perayaan Tahun Baru Cina ya. Personil yang kami turunkan sebanyak 289 orang ya, dari Polres dan Polsek jajaran. Untuk lokasi ibadah yang dilakukan pengamanan sebanyak 47. Menyambut perayaan Imlek dan Cap Gomeh tahun 2025, Kota Singkawang dipenuhi dengan hiasan dan juga pernak-pernik khas Imlek. Salah satu ornamen yang menarik adalah replika ular raksasa dengan panjang ratusan meter. Sio ular tanah menjadi tahun yang spesial pada perayaan Imlek dan Cap Gomeh tahun 2025 ini. Pernak-pernik dan hiasan khas Imlek seperti lampion, bunga mehua, dan ornamen ular mempercantik sejumlah titik keramaian di pusat kota Singkawang. Salah satu hiasan yang begitu mencolok pada perayaan Imlek tahun ini adalah replika ular raksasa yang melingkar di lapangan Stadion Kridasana. Ular raksasa ini berwarna merah muda dengan lebar 3 meter dan panjang 239 meter. Dengan diameter tubuh yang besar, pengunjung dapat masuk ke dalam tubuh ular raksasa ini dengan hanya membayar tiket seharga Rp20.000. Terowongan pada tubuh ular raksasa ini menghubungkan dengan pintu Taman Sio dengan konsep pegunungan. Jadi memang kita bikin ukuran yang luar biasa. Nah, kita namanya ular raksasa. Dan di dalam ular itu diameternya 3 meter. Panjangnya 239 meter. Dan itu semacam terowongan, bisa dilalui orang, seperti tadi yang kita lihat. Dan di dalam itu terdiri permainan lampu-lampu. Jadi bermacam spot foto. Pada malam hari, pengunjung juga bisa menikmati hiasan lainnya seperti lampion dan hiasan khas Imlek lainnya. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Ya pemirsa, itu tadi semarak kemeriahan di Kalimantan Barat. Dan untuk memantau situasi terkini pemirsa seperti apa kemeriahan Imlek di Jakarta, kita akan melihat suasana di Vihara Dharma Bakti. Seperti apa di sana? Di sana sudah ada rekan kami yaitu Henry Aprila di Vihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta. Ya Henry, bagaimana kondisi di sana? Di sini ya Kak ya.
Ya baik, selamat malam Anita dan juga pemirsa. Kalau betul sekali, kalau untuk saat ini memang sudah 1 hari jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili. Kalau kami pantau sejak tadi pagi sampai dengan malam hari ini terpantau memang umat yang hendak melakukan sembahyang sejak tadi pagi sampai dengan malam hari ini sudah mulai banyak sekali. Kemudian kalau untuk jam operasional, tepat saat ini kami sedang berada di Vihara Dharma Bakti, tepatnya di Petak 9, Jakarta Barat. Ini kalau jam operasionalnya, kalau kami dapat informasi bahwa di hari ini, tepatnya di tanggal 28 Januari 2025, akan dibuka selama 24 jam. Kemudian kalau untuk di esok hari akan dibuka hingga pukul 9 malam hari. Kemudian ada pun sejumlah tradisi yang dilakukan ataupun sejumlah kegiatan dilakukan untuk 1 hari jelang perayaan Imlek. Seperti halnya mereka melakukan ibadah satu malam sebelum perayaan Imlek. Kemudian juga ada pun kalau untuk tahun ini memang ditandakan dengan tahun ular kayu yang memang menandakan dengan adanya peluang baru, kemudian semangat baru, bahkan juga inovasi baru yang tentunya dapat memberikan keberkahan. Adapun juga kalau untuk saat ini sejumlah persiapan lainnya dilihat belakang kami, ini sejumlah lampu-lampu lainnya sudah dipasangkan, tandanya ini mendapatkan kesemangatan dan juga keberkahan untuk malam hari ini dan tentunya dapat berjalan lancar di esok hari. Ada juga sejumlah persiapan lainnya seperti ini lilin-lilin merah yang juga sudah disiapkan. Kemudian juga untuk umat sendiri ini melakukan beberapa tradisi atau melakukan beberapa kegiatan seperti halnya membakar dupa, kemudian juga menyiram air minyak ke dalam pelita untuk ini sebagai tradisi sendiri. Kami akan mantau terus karena untuk malam hari ini karena mengingat cuaca hujan juga beberapa umat juga belum berdatangan kembali untuk melakukan ibadah karena untuk jam operasional sendiri ini dibuka sampai dengan 24 jam untuk hari ini saja. Gong Sipacoy, Anita. Ya, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Vihara Dharma Bakti, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Henry. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ruas tol Jagorawi arah Jakarta mengalami kemacetan hingga 4 km. Kendaraan mengalami antrean yang mengular mulai dari kilometer 24 hingga kilometer 19. Kendaraan yang melintas terpaksa harus mengurangi laju kendaraannya hingga 20 km per jam. Kemacetan terjadi akibat pekerjaan pelebaran jalan di bahu luar ruas tol Jagorawi kilometer 20 hingga kilometer 19. Kepadatan juga terjadi di rest area kilometer 21. Bahkan kendaraan yang memasuki rest area tidak mendapatkan kantong parkir. Pemirsa, banyak lubang di Jalan Tol Cipali hingga membuat rusak banyak kendaraan viral di media sosial. Pihak pengelola segera melakukan perbaikan dan meminta maaf atas kerusakan jalan tersebut. Jalan bergelombang dan berlubang di sejumlah titik ruas tol Cipali, baik dari jalur Jakarta menuju Cirebon, begitu pun sebaliknya. Jalur dari arah Cirebon menuju Jakarta jadi sorotan. Viral di media sosial, kendaraan yang tengah melaju di tol Cipali dengan mengabadikan momen perjalanan tiba-tiba saja alami pecah ban. Insiden tersebut terekam kamera pengendara. Bagi pengendara lain diimbau untuk lebih waspada jika ada rencana melewati ruas tol Cipali. Untuk diameter lubang berbeda-beda, mulai dari 10 cm hingga 1 meter dengan kedalaman mencapai 10 cm. Bahayanya, kondisi tersebut berdampak buruk pada kendaraan dan kenyamanan bagi pengendara. Tak sedikit kendaraan rusak akibat lubang dan jalan yang rusak di tol Cipali yang viral di media sosial baru-baru ini. Pihak pengelola menyampaikan minta maaf atas insiden yang terjadi dan curah hujan serta mobilitas yang tinggi menjadi salah satu faktor penyebab jalan rusak. Saat ini jalan tol Cipali banyak yang berlubang sama bergelombang. Jadi kalau untuk mobil yang lagi kecepatannya penuh, itu bisa jadi membahayakan sih untuk pengendara sendiri. Terkait dengan lubang di tol Cipali, kami dari Astra Infrastruktur Cikopo Palimanan menyampaikan permohonan maaf kami atas gangguan tersebut. Tim operasional kami juga telah melakukan beberapa langkah perbaikan, di mana tingginya arus lalu lintas dan juga tingginya curah hujan menjadi pertimbangan bagi kami.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidaknyamanan yang terjadi, pihak pengelola menyampaikan silakan menghubungi pihak terkait untuk mengklaim bagi para pengendara yang alami kerusakan yang disebabkan melintas di Tol Cipali. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, Ayus melaporkan. Pemirsa, ribu panjang peringatan Isra Mi'raj dan juga Imlek di kawasan wisata Malioboro dipadati ribuan pengunjung. Selain menikmati suasana kota Jogja, para wisatawan juga berburu aneka oleh-oleh sehingga pendapatan para pedagang teras Malioboro ini meningkat 2 kali lipat. Kawasan Malioboro masih menjadi favorit para wisatawan dari luar daerah untuk menghabiskan masa libur panjang peringatan Isra Mi'raj dan juga Imlek tahun 2025 ini. Tidak hanya berjalan santai di sepanjang pedestrian Malioboro, para wisatawan juga nampak menikmati jasa foto mengenakan pakaian adat Jawa dan bersuah foto di beberapa titik ikonik di jantung pariwisata kota Jogja ini. Meningkatnya kunjungan wisatawan juga berdampak positif bagi para pedagang oleh-oleh di teras Malioboro 2 yang berlokasi di Jalan Ketandan. Rata-rata baju anak-anak dan daster yang paling diburu oleh wisatawan. Pemirsa, 2 orang pelajar siswa yang berhasil selamat dari tragedi tenggelam pantai Drini, Gunung Kidul ini harus dirujuk ke RSUP Sarjito, Yogyakarta karena kondisinya kritis. Sedangkan 7 siswa lainnya kini mendapatkan perawatan di RSUD Saptosari dengan kondisinya yang mulai membaik. Tim SAR-nya belum buka. Video amatir memperlihatkan proses evakuasi siswa SMP 7 Mojokerto yang tenggelam pada Selasa dini hari. Para nelayan dengan perahu mereka berupaya menolong para siswa yang tenggelam. Total ada 13 pelajar SMP 7 Mojokerto yang tenggelam di pantai ini. Sementara itu, kondisi 2 korban yang tenggelam di pantai Drini Gunung Kidul kondisinya memburuk. Keduanya terpaksa harus dirujuk ke RSUP Sarjito di Yogyakarta untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Sedangkan 7 orang korban lainnya saat ini kondisinya mulai membaik dan mendapatkan perawatan di RSUD Saptosari Gunung Kidul, Yogyakarta. Hingga kini petugas terus melakukan pencarian terhadap 1 orang yang hingga kini belum ditemukan. Namun, ini adik-adik ini yang dari SMP ini terlalu riang sepertinya, terlalu excited datang ke Pantai Drini yang akhirnya tanpa sepengetahuan guru juga, guru mau mengumpulkan untuk diberi arahan terlebih dahulu, ternyata anak-anak yang jadi korban ini sudah duluan main air. Dan kemudian ada beberapa orang yang terseret ombak. Sampai dengan ini tadi, pagi ini kami langsung ke TKP dengan Satpol Air, Polsek, SAR, dan Dinas Kesehatan juga termasuk RSU Saptosari. Kami melakukan pencarian SAR-nya, kemudian mendapatkan 3 korban dan 1 disinyalir masih belum ditemukan atau dalam tahap pencarian. Petugas berhasil mengevakuasi 9 orang siswa dan langsung dilarikan ke RSUD Saptosari. Sementara ketiga korban yakni Malvin, Vian, dan Baihaki ditemukan di radius 100 meter dari lokasi terakhir korban terlihat dan korban atas nama Rizky saat ini belum ditemukan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ayus melaporkan. Pemirsa, sebelumnya 13 siswa SMP 7 Mojokerto, Jawa Timur tenggelam di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta Selasa pagi. Para korban ini merupakan bagian dari piknik liburan sekolah yang diikuti 261 siswa dan 16 pendamping. 13 siswa SMP 7 Mojokerto, Jawa Timur terseret ombak saat berlibur di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta pagi tadi. 9 siswa berhasil diselamatkan tim SAR dan warga, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian. Evakuasi berlangsung dramatis, tim SAR berkejaran dengan waktu menyelamatkan korban yang terapung di lautan.
Menurut saksi mata, awalnya rombongan wisatawan ini tengah bermain di pinggir pantai sekitar pukul 6.30 pagi tadi. Namun tiba-tiba para korban terseret ombak hingga ke tengah lautan. Diduga akibat korban masuk ke jalur kapal nelayan. Awalnya ya kayak masih aman-aman saja, karena kan bawahnya masih ada buktinya gitu, masih datar. Lama-lama kok tambah ke tengah gitu lah. Terus lama-lama ada bilang minta tolong, baru tim SAR-nya turun gitu. Jadi sebelumnya tuh memang kira masih main-main air aja di situ. Diketahui para korban merupakan bagian dari piknik liburan sekolah SMP 7 Mojokerto yang diikuti 260 siswa dan 16 pendamping. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo iNews melaporkan. Pemirsa, PT KAI mendatangkan sejumlah alat berat untuk memperbaiki rel kereta api yang longsor di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Proses perbaikan yang memakan waktu hingga 10 hari ke depan tersebut membuat ribuan penumpang kereta api di Surabaya, Jawa Timur membatalkan perjalanan. Proses perbaikan rel kereta api yang longsor di jalur stasiun Gubuk Karangjati, Grobogan, Jawa Tengah hingga kini masih dilakukan. Sementara itu, proses perbaikan tanggul jebol juga akan dilakukan oleh BBWS Pemali Juwana setelah dikoordinasikan bersama PT KAI. PT KAI akan membuat jembatan darurat atau temporary track yang berbasis jembatan, sehingga jika terjadi banjir, maka penyangga rel perlintasan tidak akan ikut terbawa arus Sungai Tuntang. Target penyelesaian pembuatan temporary track ini akan dikerjakan dalam waktu 10 hari. PT KAI juga masih memperlakukan rute pengalihan, sehingga jadwal perjalanan kereta untuk saat ini mengalami keterlambatan jadwal tiba di tujuan. Sejumlah alat berat dari PT KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah telah tiba di stasiun Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah untuk mempercepat proses perbaikan rel. Hari ini kita sudah merencanakan penanganan tahap kedua yang kita akan laksanakan sepanjang 10 hari. Jadi kita akan membuat temporary track ya, yang berbasiskan jembatan untuk bisa dilalui kereta api baik di jalur hulu maupun jalur hilir. Sementara itu, lebih dari 4.000 penumpang kereta api yang berangkat dari stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya melakukan pembatalan tiket. Pembatalan ini dilakukan karena para penumpang tidak bersedia melanjutkan perjalanannya menyusul penutupan jalur kereta api akibat longsor yang terjadi antara stasiun Gubuk, stasiun Karangjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Para penumpang yang membatalkan perjalanan menerima uang pembatalan penuh sesuai dengan harga tiket yang dipesan. Sampai dengan sore kemarin terdapat 4.514 penumpang yang telah melakukan pembatalan tiket karena adanya perubahan pola operasi tadi. PT KAI membatalkan 100% biaya yang telah pesan sesuai dengan harga yang tertera di tiket. Jalur perlintasan kereta api di Desa Papan Rejo jebol akibat terjang luapan Sungai Tuntang. Tanggul sepanjang 300 meter jebol hingga air merusak sarana prasarana PT KAI serta merendam ratusan rumah beberapa hari lalu. Dari Grobogan dan Surabaya, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang penambang di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah tertimbun tanah longsor. Hingga hari kelima pencarian, jasad keduanya belum ditemukan. Inilah detik-detik longsor susulan terjadi di tengah upaya pencarian korban di Desa Tumbang Mahuroy, Kecamatan Demang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Hingga hari kelima pencarian, 2 warga yang berprofesi sebagai penambang yang diduga ikut tertimbun tanah longsor belum juga ditemukan. Upaya pencarian dilakukan tim SAR gabungan dengan metode penyemprotan. Tim SAR kesulitan melakukan evakuasi. Selain karena terkendala sinyal untuk komunikasi, petugas harus berjalan selama 1,5 jam untuk bisa kembali ke posko melakukan koordinasi. Gabungan sedang melakukan pencarian dengan metode penyemprotan di lokasi yang dicurigai adanya korban. Kendala lainnya, lokasi yang jauh dan keadaan medan yang sulit dan bisa menyebabkan terjadi longsor susulan. Kedua korban Gadion Sin 57 tahun dan Mulyadi 51 tahun tertimbun longsor usai pondok tempat tinggal turut ikut tertimbun longsor. Pencarian akan dilakukan tim SAR hingga hari ke-7. Jika dalam sepakan kedua korban belum juga ditemukan, maka operasi SAR akan dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan.
Dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Di Pasuruan, pemirsa, ratusan rumah terendam banjir bandang. Banjir juga merendam wilayah Madiun dan Jombang yang tingginya mencapai hingga atap rumah. Banjir bandang menerjang sejumlah desa Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Derasnya air bahkan sampai masuk ke dalam rumah warga. Banjir semakin parah setelah jebolnya tanggul Kaliwelang. Luapan air sungai menjadi penyebab utama jebolnya tanggul. Ketinggian air yang mencapai 100 cm membuat aktivitas warga terganggu. Warga pun berupaya menyelamatkan barang mereka. Jebolnya tanggul yang ada di dusun Rujak Sintin mengakibatkan banyak rumah terendam. Tidak hanya di Pasuruan, banjir juga merendam sejumlah desa di Madiun, Jawa Timur. Besarnya volume air tak mampu lagi ditampung hingga meluap ke permukiman warga. Bahkan di beberapa titik, ketinggian air nyaris menyentuh atap rumah warga. BPBD Kabupaten Madiun menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan banjir berangsur surut pada Senin malam. Banjir juga masih merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketinggian banjir bahkan mencapai 1,3 meter. Akibatnya warga terisolir di dalam rumah dan tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Untuk membantu warga, pemerintah desa berinisiatif mendirikan dapur umum secara mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dan 6 terluka akibat beton penyangga tower telepon seluler di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat roboh. 6 korban luka dirawat intensif di rumah sakit, sementara korban tewas hingga saat ini masih dalam proses evakuasi. Proses evakuasi korban tewas akibat tertimpa beton proyek provider telepon seluler di Jalan Mistaraya Kafling Bumi Indah Sejahtera, Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih terus dilakukan. Hingga Selasa dini hari proses evakuasi terkendala karena kondisi korban tertimpa beton coran yang terhubung dengan menara provider dan berpotensi membahayakan warga sekitar. Oleh karena itu warga dengan radius 50 meter dievakuasi terlebih dahulu ke tempat yang aman. Sementara itu 6 korban luka akibat insiden ini telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Danton Gul Karamat Bekasi Adi Nugroho mengatakan robohnya tiang penyangga tower provider telepon seluler di Bekasi diduga karena gagal konstruksi. Tadi kalau yang korban selamat itu tertindih apa, Bang? Tertindihnya hanya terperangkap di dalam itu. Di dalam apa namanya? Dalam beton. Ya. Jadi tadi cuma shock. Berarti saat ini masih menunggu Basarnas, Pak, untuk evakuasi. Iya, satu korban lagi. Saat ini kita briefing dulu. Kita menentukan langkah apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi salah langkah dalam penerapan operasi di lapangan malah mengakibatkan korban yang Tower provider telepon seluler di Bekasi, Jawa Barat roboh pada Senin pagi. Robohnya beton penyangga tower ini menimpa 7 orang. 1 orang tewas dan 6 lainnya terluka. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti robohnya tower telepon seluler ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia akan mengirimkan nota diplomatik ke Malaysia terkait dengan penembakan 6 WNI oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Dalam kunjungan ke Malaysia kemarin, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga langsung membahas serius masalah tersebut.
Meski ada insiden penembakan WNI, Presiden Prabowo tetap melanjutkan lawatan ke Malaysia Senin kemarin. Salah satunya memenuhi undangan Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Prabowo bahkan dianugerahi Darjah Kerabat Johor, gelar yang sangat dihormati. Sultan Ibrahim juga menyelenggarakan jamuan kenegaraan bagi Prabowo dan delegasi. Di Malaysia, Prabowo juga bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekaligus membahas insiden penembakan 5 WNI. Secara resmi, Indonesia juga akan mengirimkan nota diplomatik mendesak investigasi mendalam atas kasus penembakan WNI. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia PMI ilegal dideportasi dari Johor, Malaysia melalui pelabuhan internasional Dumai, Riau. 6 orang PMI harus mendapatkan perawatan khusus terkait dengan kondisi kesehatan yang memburuk. Sebanyak 108 orang pekerja migran Indonesia tiba dengan selamat ke tanah air setelah dideportasi dari Malaysia. Ratusan PMI ini dideportasi dari Depot Macap Umbo, Malaka, Malaysia dengan tujuan pelabuhan internasional Dumai, Riau sesuai dengan surat KJRI Johor Bahru. Kondisi ratusan PMI ini sangat memprihatinkan, diduga diperlakukan kurang baik selama ditahan di Malaysia. Sebanyak 6 orang PMI harus mendapatkan perawatan khusus karena kondisi kesehatan yang memburuk dan juga alami depresi. Ratusan PMI yang dideportasi langsung dilakukan pengecekan kesehatan oleh pihak imigrasi Dumai. Ada 6 yang harus memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah, dalam ini oleh kami maupun dinas terkait untuk penanganan selanjutnya. Minggu 25, penanganan pemulangan deportasi yang kami layani sudah mencapai 213. Dari total target setahun itu 700-an, tapi mulai dari Januari ini baru 1 bulan kita telah menangani 213 PMI terkendala yang dideportasi dari Malaysia. Deportasi besar-besaran oleh pemerintah Malaysia ini dilakukan karena PMI masuk dan bekerja di negara Malaysia tanpa dokumen sesuai kesepakatan pemerintah RI dengan Malaysia. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakati 5 MOU strategis antara Indonesia dan India. Selanjutnya di Sindomalang. Pemirsa, pemerintahan Prabowo Gibran resmi memasuki 100 hari masa kerja pada hari Selasa 28 Januari 2025. Dalam 100 hari pertama masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto mendapat tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi. Hari ini, 28 Januari 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap 100 hari memimpin Indonesia. Berbagai gebrakan kebijakan menandai komitmen Prabowo Gibran dalam membawa perubahan. Terutama yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan reformasi sosial. Meskipun Presiden Prabowo mengatakan ia tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari, namun Prabowo mengapresiasi kinerja para pembantunya di Kabinet Merah Putih dalam melayani rakyat. Walaupun sebetulnya saya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari atau bulanan, tapi bagaimanapun itu merupakan suatu tonggak, suatu tahap yang kita selesaikan. Dan untuk itu
saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Prabowo mengakui masih banyak kinerja yang harus diperbaiki. Hal itu merupakan hal yang wajar, tapi Prabowo melihat para menteri dan wakil menteri berusaha memberikan yang terbaik kepada rakyat. Selama periode 100 hari masa kerja Prabowo Gibran, publik pun merespon dengan tingkat kepuasan yang impresif. Survei Litbang Kompas menunjukkan 80,9% responden mengaku puas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Angka ini bukan hanya menunjukkan dukungan yang kuat, tetapi juga berhasil melampaui pencapaian pemerintahan sebelumnya. Lonjakan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan Prabowo Gibran yang dinilai cepat tanggap dan inovatif. Merespon tingginya tingkat kepercayaan masyarakat, Presiden Prabowo menegaskan fokus pemerintahannya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbaiki. Niatnya adalah bawa kemajuan kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus. Memang tidak bisa dipungkiri, keberhasilan di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo ini dianggap sebagai buah dari kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Seperti kebijakan pembatalan PPN dan program makan bergizi gratis yang menjadi bukti konkret komitmen pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran yang diapresiasi oleh masyarakat. Namun, tata kelola anggaran mendapatkan sorotan dari publik. Makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Program makan bergizi gratis menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Meski belum optimal, namun pemerintah terus meningkatkan kualitas makanan yang diberikan. Standar operasional prosedur juga diperketat untuk menjaga pemenuhan gizi bagi anak, ibu hamil, dan menyusui. Selain program makan bergizi gratis, Lembaga Survei Indonesia DNIJA mencatat ada 9 program yang menjadi favorit masyarakat. Ke-9 program itu adalah makan bergizi gratis, rehabilitasi dan renovasi sekolah, serta swasembada pangan. Warga juga menanti program peningkatan kesejahteraan guru dan kenaikan upah minimum nasional yang telah dijanjikan Presiden Prabowo. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga diapresiasi warga. Namun, hasil negatif juga diberikan publik terhadap sejumlah kebijakan yang diambil pemerintahan Prabowo. Usulan pilkada oleh DPRD mendapat skor minus 7,9. Pembentukan kabinet jumbo minus 6,8 dan penghapusan utang UMKM minus 5,7. Sementara itu, hasil yang berbeda diungkap oleh Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Hasil evaluasi CELIOS dari studi dilakukan terhadap panelis yang terdiri dari 95 jurnalis, Presiden Prabowo Subianto memperoleh rapor 5 dari total 10 poin. Sementara, Wapres Gibran Raka Buming Raka mendapat rapor yang sangat rendah, yakni 3 dari 10. Studi juga menunjukkan 74% responden menilai janji politik hanya sebagian yang berhasil, sementara sebagian lainnya tidak terlaksana. Capaian program juga dinilai kurang optimal, yakni hanya 37%. Dan rencana kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan publik, yakni 34% saja. Tata kelola anggaran dalam kabinet juga mendapat penilaian buruk, dengan 52% responden menilai hal tersebut sangat mengecewakan. Responden juga menilai kolaborasi antar lembaga kurang efektif,
yakni 46%, dan minimnya intervensi di sektor ekonomi, yakni 31%. Dengan rendahnya penilaian, banyak pihak menilai kabinet perlu melakukan reshuffle menteri. Sebanyak 88% responden menyatakan perlu dilakukan reshuffle pada 6 bulan pertama. Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengapresiasi 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Puan juga meminta pemerintah bekerja lebih keras. Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat. Jadi bekerja lebih baik, bekerja dengan lebih semangat, dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terbaik bagi rakyat. Meski belum sempurna, namun pemerintahan Prabowo Gibran diharapkan bisa terus akselerasi pencapaian target pembangunan nasional, menjawab tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 100 hari sudah jajaran Kabinet Merah Putih bekerja. Rakyat pun terus awasi kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas siapa saja menteri terbaik versi masyarakat? Berikut liputannya. Jajaran Kabinet Merah Putih telah genap bekerja selama 100 hari. Sejumlah pencapaian hingga catatan ditorehkan oleh kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Sejumlah survei mencatat ada 5 menteri yang dinilai memiliki kinerja terbaik selama menjabat. Survei indikator politik mencatat Menteri BUMN Erick Thohir menduduki peringkat pertama sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menduduki peringkat kedua. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menempati posisi kedua. Keberhasilannya menurunkan biaya haji dan peningkatan kuota haji menjadi sorotan. Kemudian di peringkat kelima ada Teddy Indrawijaya yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sementara Lembaga Center of Economic and Law Studies Serios mencatat Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Sementara di posisi kedua ditempati oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia dinilai sigap tangani judi online. Posisi ketiga ditempati oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menduduki peringkat keempat. Rakyat menanti kebijakan tes kesehatan gratis di hari ulang tahun. Di posisi kelima ada Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli. 100 hari waktu yang singkat untuk menilai keberhasilan jajaran Kabinet Merah Putih. Rakyat terus menanti konsistensi para menteri dalam membangun negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati 5 Memorandum of Understanding atau MOU strategis antara Indonesia dan India di Hyderabad House, New Delhi. Di mana kerjasama ini mencangkup berbagai sektor kunci mulai dari kesehatan hingga digitalisasi. Dalam lawatannya ke Hyderabad House, New Delhi, India, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati 5 Memorandum of Understanding atau MOU strategis antara Indonesia dan India, di mana pertemuan kenegaraan ini menjadi momen bersejarah dalam mempererat hubungan bilateral antar kedua negara. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Adapun kelima sektor kunci yang disepakati tersebut meliputi kesehatan, obat tradisional, digitalisasi, keamanan maritim, dan budaya. And therefore we also would like to thank India for supporting our permanent membership in BRICS. We are convinced that this cooperation will be beneficial to global stability and regional cooperation. In our discussions in the field of trade, investment, tourism, health, energy, security cooperation, digital, AI, IT, energy,
we agreed to strengthen this cooperation. Adapun kemitraan ini nantinya tidak hanya mempererat hubungan diplomatik kedua negara, melainkan juga menciptakan landasan kokoh bagi kerjasama lintas sektor yang berkelanjutan. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun India diharapkan mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.